Halo Speed, balik lagi sama saya Chan, dan dalam video kali ini masih pagi nih, jam 10-an, masih terik panasnya, masih terik panas sehat gitu ya. Tapi spesialnya di belakang saya ini udah ada bis. Halo Speed, balik lagi sama saya Chan, dan dalam video kali ini masih pagi nih, jam 10-an, masih terik panasnya, masih terik panas sehat gitu ya. Tapi spesialnya di belakang saya ini udah ada bis. Ada bis yang datang ke kantornya SPD Speedometer mau benerin speedometer. Tadi kata drivernya katanya suhunya rusak gitu ya. Jadinya si driver tuh nggak tahu nih bisnya itu overheat atau enggak gitu kan, suhunya udah sampai mana. Nah makanya dibawa ke SPD Speedometer mau dibenerin. Mungkin kita lihat dulu ya bisnya, yuk. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ini tuh bis tipenya Avante H9. Kalau misalnya kita perhatikan lagi di logo-logonya gitu ya, di sana ada tulisan Volvo B11R. Nah, itu berarti artinya sasisnya itu diproduksi sama si Volvo, keluarannya Volvo. Kemudian ada logo Tentrem juga, ada di sebelah kiri kanan, terus di belakang juga ada logo Tentremnya. Nah, berarti dibangunnya gitu di karoseri Tentrem. Jadi ini bisnya cukup besar ya, besar banget gitu, karena ini juga bis yang nyaman, akap juga antar kota antar provinsi. Nah mungkin kalau kalian penasaran, mungkin kita lihat dalamnya gitu, sekalian dibongkar speedometernya. Nah jadi sekarang yuk kita naik aja yuk. Widih. Kita naik dulu. Nah di sini udah dibongkar ya tadi sama teknisi. Jadi itu ini baut-bautnya banyak banget nih. Baut-bautnya udah dibongkar. Nah terus di sana di bagian speedometernya juga udah dilepas. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sana, ini udah kosong, udah dibongkar. Ternyata bongkarnya nggak begitu susah juga, karena cukup mudah ya. Maksudnya baut-bautnya di luar sini. Kemudian tidak harus melepas dashboard semuanya. Jadi cukup bagian yang di belakang setir aja yang dibongkar. Nah mungkin kita sekarang lihat sedikit ya ke bagian dalam bisnya nih, gimana sih sebagai penumpang kalau di sini. Nah mungkin biar kelihatan di depan ya. Jadi ini cocok banget sih sebenarnya buat jarak jauh. Nah, kalau posisi duduknya sih nyaman sih, otomatis sih ini kan bis jarak jauh ya, jadi nyaman. Kemudian juga untuk tidur juga enak. Oh di sini juga udah disediain selimut, cocok nih buat sleeper sambil tidur gitu kan. Nah terus kalau lihat di belakang juga nanti ada, kalau yang mau kayak minum kopi dan segala macam itu disediakan juga di belakang. Jadi di sini juga ada buat kaki ya di bawah. Jadi kalau misalnya tiduran, posisi kakinya juga enak gitu. Jadi posisi punggungnya enak, terus posisi kakinya juga enak, dan pastinya si kursinya ini kan bisa diatur ya, dimajuin, dimundurin gitu. Ini bisa semuanya sih. Di sini juga ada charger nih. Nah untuk zaman sekarang penting banget charger, karena di mana-mana kan orang-orang pada pakai smartphone ya, mungkin mau sambil kerja juga atau gimana sambil buka laptop. Nah ini enak juga sih, jadi secara fasilitas sih udah oke. Nah terus kalau mau ngatur si bagian ininya, bawahnya itu tinggal di sini sih standar, tinggal mau kurang naik apa kurang turun gitu ya. Kalau bagian belakangnya ada di sini nih, di sebelah sini, tinggal ditarik aja mau mundurin apa mau dimajuin gitu. Nah ini standar sih, kalau misalnya sambil selimutan gitu ya, atur-atur AC di sini ya enak sih. Oke. Ya udah gitu aja, kita langsung proses aja deh servisnya, kita lihat yuk. Nah, ini dia proses teknisi waktu ngelepas speedometernya. Sesuai tadi yang saya bilang, kalau lepasnya itu gampang karena cuma dikunci dengan beberapa baut di bagian luar dashboard. Biasanya untuk beberapa kasus ada juga yang banyak baut dan pengunci di bagian sela-sela dashboard yang sulit dijangkau oleh kunci-kunci, obeng ataupun alat yang dipakai oleh teknisi, karena kan harus dicongkel, harus dilepas dan segala macam pokoknya. Syukurnya yang ini mudah, jadi proses pelepasannya jadi lebih cepat. Kita targetkan maksimal 6 jam selesai karena sudah jauh-jauh dari luar kota.
Nah, jadi ini posisinya udah kita bongkar. Di sini jarum-jarumnya juga udah dibongkar nih. Jadi kalau misalnya ngelepas jarum kayak gini harus hati-hati. Bisa jadi nanti di sebelah sininya patah atau bisa jadi ininya yang patah. Nah, kalau misalnya ininya sampai kecabut nih, kalau ininya kecabut itu nanti bisa jadi error, jadi blank gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nyabut jarum itu asal-asalan. Nah, jadi mending dibawa ke SPD aja. Nah, ini juga casing bagian belakang. Ini mikanya udah dilepas, masih bagus sih. Bisnya juga tadi kondisinya masih bagus, jadi spare partnya juga masih bagus gini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari kerusakan servis gitu ya, maksudnya kerusakan pada speedometernya untuk diservis, nah kita lihat aja nih, komponen speedometer tuh banyak banget kayak gini, dan rata-rata pakai komponen SMD yang kecil-kecil bentuknya. Nah, jadi kecil-kecil kayak gini, jalurnya banyak banget, kemudian komponen-komponennya banyak banget. Ini harus dicari mana yang rusak, mana yang error gitu ya, jadi nanti bisa di repair atau diganti spare partnya. Ini juga udah ada LCD-nya si speedometernya gitu ya. Jadi hybrid ya, ada yang pakai jarum, ada yang pakai LCD juga, tapi basicnya ini speedometernya sudah elektrik. Nah, terus juga kalau misalnya pas lepas gini biasanya kan harus lepas-lepas kabel-kabel, atau kabelnya tuh biasanya macam-macam sih, ada yang bentuknya soket, kemudian ada yang bentuknya disolder. Nah, ini ada kabel fleksibelnya kayak gini. Nah, ini kalau bongkar kabel-kabel fleksibel kayak gini harus hati-hati, karena misalnya nggak hati-hati, ini ketekuk sedikit aja, biasanya langsung blank. Jadi nanti kalau misalnya ngeblank, itu si LCD-nya jadi mati total, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita ngomongin spare part-nya gitu ya, ini komponen-komponen yang kecil kayak gini, kemudian lampu-lampu yang kecil kayak gini, itu tuh murah sebenarnya. Dari segi bahan bakunya gitu ya, nggak nyampe ratusan ribu. Ada sih beberapa yang nyampe ratusan ribu, yang nyampe jutaan juga ada, tapi rata-rata puluhan ribu. Nah, kalau misalkan kita bikin ininya nggak bener nih, servisnya nggak bener, ya itu resikonya mati total, jadi error, jadi ngeblank. Kalau salah-salah nyabut bisa jadi pecah segala macem. Jadi bukan di harga komponen bahan bakunya sebenarnya, tapi di resikonya, tingkat resikonya, kemudian keilmuannya, dan juga keribetannya gitu ya. Mungkin nyari sebanyak ini ternyata yang rusak cuma sekecil ini, itu bisa jadi seperti itu, hal-hal seperti itu bisa jadi. Nah, mungkin ini biarin diservis dulu sama teknisi kita, nanti kalau udah selesai kita cek terus kita pasang lagi. Untuk mengetahui bagian mana yang rusak tentu memerlukan waktu yang lama karena banyaknya komponen elektronik pada PCB speedometernya. Tapi dengan pengalaman teknisi SPD dan juga sudah tersertifikasi ISO atau manajemen mutunya sudah terjamin, jadi kasus kerusakan speedometer yang paling parah biasanya maksimal 3 hari pengerjaan. Dan yang paling cepat itu bisa 1-2 jam pengerjaan saja. Kalau rata-rata pengerjaan biasanya sih kurang dari 6 jam sih, semua mayoritas lah ya. Ini untuk kasus yang servis atau repair ya. Kalau untuk kasus restorasi tentunya lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan. Karena proses servisnya sudah selesai dan telah dilakukan pengetesan menggunakan alat kami, fungsinya aman, kini saatnya kita pasang kembali di bisnya. Kami ingin sekaligus mengecek dan mengkalibrasi di bisnya, apakah sudah normal atau belum temperaturnya. Jangan lupa ketika melakukan pemasangan kembali, itu harus dipastikan semua baut dan part yang tadi dilepas terpasang kembali. Jangan sampai ada yang terlewat.
Oke, pengerjaan suhu atau temperaturnya sudah selesai dan sudah berfungsi dengan baik dan normal. Kini perjalanan jauh tidak usah takut overheat lagi karena fitur temperatur di bisnya sudah kembali normal. Nah, kalau misalkan kalian punya masalah pada speedometer, mau itu bis, mau itu truk, mau itu pick up, atau mungkin mobil sport, langsung aja hubungi SPD Speedometer. Sampai ketemu di video berikutnya.